excited banget ya. Maksudnya sampai bingung aku jelasinnya dari mana. Apa yang bikin Kainara sedih, Kainara? Gak nangis Kainara. Bukan sedih sih, lebih ke terharu. Apa yang buat? Apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia, dan benar-benar janji Allah itu benar. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti putusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan baik untuk semuanya ya, dan pihak sana, pihak Virgon bisa ikhlas menerima karena ini semua kan untuk kebaikan anak-anak dan apa ya, supaya juga hisabnya di akhirat juga lebih ringan ya, karena ini menyangkut anak-anak. Apa saja tuntutannya dari semua tuntutan itu? Ya, pertama, alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya? Iya, perdana di Indonesia. Mungkin mau tambahin? Ya, hari ini kemenangan mutlak dan kemenangan telak untuk Ibu Inara ya. Itu seperti awal dalam persidangan saya bilang, kebohongan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Kebohongan itu dia akan terungkap terang benderang di dalam ruang persidangan. Kebenaran itu sekecil apapun dia akan terang benderang, lebih dari cahaya dalam ruang persidangan. Dan luar biasanya saya sampai saat ini masih merinding, hasilnya sangat luar biasa. Bahkan royalti yang tadi diragukan atau dibantah oleh pihak dari Virgon, hari ini sejarah dalam hukum Islam pertama kali di Indonesia royalti merupakan objek harta bersama dalam sengketa perceraian atau gonong ini, itu termasuk dalam objek harta bersama. Semoga kedepannya yang memiliki hak atas objek itu bisa mengajukan, karena ini adalah contohan kasus pertama jurisprudensi lah, karena sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tadi dibilang berbohong, maksudnya apa bang? Pas berbohong kan termasuk? Iya, itu satu dari sekian kebohongan yang dibantah oleh Virgon dan ataupun dari keluarganya ya terbongkar. Semua alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan diterima sebagai bahan pertimbangan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Semua alat bukti yang kami ajukan dan juga saksi-saksi yang kami ajukan gitu. Jadi semua terang benderang gitu. Tidak ada satu alat bukti pun dari puluhan bukti yang kami ajukan, tidak ada satu bukti pun yang ditolak. Semua diterima oleh majelis hakim tadi yang dibaca dalam pertimbangan hukumnya. Itu sangat luar biasa. Hak asuh anak sudah jelas diberikan semuanya, 3 anak diberikan kepada Ibu Inara. Begitupun Adona, nafkah anak semuanya sudah dikabulkan. Ya, itu kemenangan berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Hari ini kita lihat keadilan itu dari Pengadilan Agama Jakarta Barat terang benderang hari ini. Mbak Inara, artinya dalam arti setiap bulan dengan kewajiban bapaknya untuk biaya anak-anak itu sendiri, yang kemarin sempat tercuat ada 3 miliar atau 30 miliar segala macam itu, apakah itu juga dikabulkan atau seperti apa? Terkait itu kita nggak bisa jawab terkait jumlahnya. Yang pasti dikabulkan. Yang sebelumnya banyak orang underestimate dengan mut'ah dan idah, faktanya dikabulkan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa perselingkuhan terbukti terjadi.
dalam persidangan perceraian ini. Jadi tidak bisa dibantah lagi, mau ada laporan pidana apapun itu di sini terbukti, dan itu menjadi bukti otentik karena berupa putusan pengadilan. Tapi Bang, terkait nominal nafkah itu apa ada keberatan dari Ibu Nara yang tadi dari hakim? Ada sih. Sebenarnya saya juga Mesnya. nggak mengharapkan apa-apa sih dari tuntutan mengenai nafkah, karena ya selama saya masih Allah kasih kesehatan, saya bisa cari saya cari sendiri buat anak-anak. Yang penting hak asuh anak-anak aja, karena ya, yang jadi concern saya adalah masalah kesehatan mental mereka. Tapi bukan berarti saya meniadakan hak ayahnya untuk bisa bertemu sama anak-anaknya dan main sama anak-anaknya dan ikut melindungi anak-anaknya ya. Ada jadwal tersendiri Mbak Iya. Inara untuk Virgon untuk datang untuk berkomunikasi bertemu. dekat bertemu sama anak-anak? Kebetulan memang beberapa kali juga Virgon sudah main ke rumah atau nginap atau ajak anak-anak jalan gitu, dan sebelumnya walaupun izin dulu tapi nggak pernah saya tolak, jadi dia bebas aksesnya untuk bisa keluar masuk rumah ketemu sama anak-anak. Mbak Inara tadi terkait keterangan dari pengacaranya Virgon ngomong bahwa diajukan 2 miliar sebagai nafkah indah, kemudian di ACC hanya sekitar Beberapa juta saja. Itu bagaimana Iya. tanggapannya Kak? Saya jawab. Ya, sebenarnya begini, terkait dengan angka itu kan yang tadi kita bilang sebenarnya itu kan putusan sudah masuk ke ranah privasi ya, tapi coba saya buka sedikit. Dalam nafkah dona dan hak anak itu puluhan juta, tapi bukan seketika, tapi setiap bulan gitu, setiap bulan per anak sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa gitu. Jadi ini bukan kali 10 bulan tapi kali ratusan bulan gitu. Jadi itu jangan perspektif itu yang nanti digoreng lalu teman-teman salah lagi tergocek dengan itu. Jadi puluhan juta itu nafkah anak dan juga dona itu puluhan juta per bulan satu orang anak. Orang anak ya, Jadi sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa. Anak dewasa itu kan dalam hukum perdata dinyatakan 18 tahun. 21 tahun. Ya kan? Berarti kali aja kalau mau dihitung kali ratusan bulan itu gitu. Jadi itu clear itu gitu. Berarti tadi ada sedikit statement bahwa terbukti perselingkuhan itu sendiri dinyatakan memang betul ada dari statement pihak sana ya, berarti gimana Mbak Inara? Ya, hakim bisa mengambil, akhirnya bisa menentukan keputusan kan berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan dari aku. Jadi ya itu kan secara tidak langsung berarti memang disetujui, terbukti. Berarti artinya dengan adanya putusan hakim yang membenarkan ada perselingkuhan itu bakal jadi bukti kuat nggak sih di perkara yang lain, Inara? Harusnya ya, harusnya menjadi bahan pertimbangan untuk yang kita hormati penyidik. Sebenarnya ini kan proses menunggu sampai akhirnya di bulan ini untuk putusan akhirnya dimenangkan oleh dirimu. Perjalanan proses panjang ini sendiri, kamu akhirnya menang di kamu, gimana perasaan Mbak Inara? dulu kurang Apa ya, yang pasti aku mau sangat-sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, pada Uda Bagas, pada Bang Bukan, pada majelis hakim yang terhormat, kepada teman-teman media semua, ahli-ahli, teman-teman netizen yang sudah membantu dukungan moral maupun dengan doa. Sangat berarti buat saya sampai bisa akhirnya turun keputusan hari ini. Terima kasih banyak sudah bisa berempati terhadap saya dan nasib ketiga anak-anak saya. Saya yang tadi sempat sujud syukur juga. syukur juga di ruang sidang, itu salah satu bentuk syukur diri. Ya, itu salah satu bentuk syukur saya pada Allah, karena siapa sih yang menginginkan perceraian? Siapa sih yang menginginkan untuk menceritakan kekurangan dalam rumah tangga saya? Yang mana saya lakukan itu kan demi mempertahankan hak-hak saya dan anak-anak saya. Dan saya sempat takut sama Allah
bahwa apa yang saya lakukan ini adalah mengundang murka Allah. Saya minta Allah untuk teguhkan keimanan saya. Apapun hasil hari ini, tolong diteguhkan keimanan saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah keputusan hari ini adalah jawaban telak dari Allah bahwa apa yang saya lakukan, langkah yang saya lakukan itu sudah tepat. Insya Allah. Mbak Inara, akan ada hubungan baik, tetap baik, karena kan semua apa yang menjadi suatu keputusan ini sudah dimenangkan oleh Mbak Inara. Akankah berhubungan baik dengan mantan sendiri? Seperti apa Mbak Inara? Pasti saya sebagai seorang muslim yang emang dididik dari kecil untuk menghormati orang yang lebih tua, bahkan anak kecil sekalipun yang lebih muda. Apalagi mereka juga kan pernah menjadi bagian dari keluarga aku. Jadi ya sudah sepantasnya lah aku untuk tetap menjalin silaturahmi dengan mereka, karena biar gimana pun mereka juga masih jadi bagian keluarga dari anak-anak. Jadi tidak ada batasan waktu Neng untuk akhirnya ketemu. Insya Allah selama nggak bertentangan dengan jadwal anak-anak sekolah, kursus dan lain sebagainya, pasti saya kasih kok. Berarti boleh ya, dalam arti ketika nanti bapaknya mau ajak jalan-jalan ke luar negeri pun sekalipun, atau jalan-jalan di luar daerah sendiri, dirimu memperbolehkan itu atau gimana? Untuk sampai saat ini karena concernnya lebih ke parenting, jadi saya hanya bisa ngasih kalau misalnya dirinya niat di rumah atau diajak pergi, tapi sebelum 1 kali 24 jam anak-anak sudah tiba di rumah. Oke, Kak Inara, dengan lembaran baru nih, bisa dibilang sudah cukup lega atau seperti apa menata masa depan sama anak-anak sendiri di lembaran baru? Pastinya udah lebih lega karena udah nggak ada istilah magang lagi ya. Statusnya alhamdulillah udah jelas, dan apa ya, ada keistimewaan lah di mata Allah sebagai status seorang janda, karena di situ kan Allah memuliakan status tersebut karena kita berjuang jihad mencari nafkah untuk anak-anak. Bang, ada persiapan mungkin nanti kan, kalau bisa dibilang memang ini sudah ketuk palu terakhir ya, tapi kan ada waktu dari pihak sana tuh mungkin dengan banding atau seperti apa, ada persiapan? Kalau itu kita wait and see, tapi putusan ini akan kami bawa ke bagian pidana ya, karena terkait 2 laporan terhadap klien kami dengan bukti ini terbukti perselingkuhan dan itu sesuai fakta, berarti 2 pasal yang tersebut menjadi mentah gitu secara teori seperti itu. Mbak Inara, royalti itu sendiri lagu yang tetap lagu Starla itu sendiri atau ada lagu lain yang diminta? Cukup itu aja. 3 lagu. Apa aja Kak? Surat Cinta untuk Starla, Buti, dan Selamat Tinggal. Karena sebenarnya ada orang yang sama. Jadi sesuai kenapa aku milih 4 lagu itu karena sesuai dengan statement dia di hadapan awak media. Dari sejak lagu itu rilis, dia mengambil sumber inspirasi dari diri aku sendiri dan anak-anak. Batasan royalti itu dibayarkan apakah sampai detik ini atau nanti ada batasan lain gitu Mbak Inara? Bang? Tidak ada batasan waktu, karena pencipta kan selalu mendapatkan royalti. Jadi selama pencipta masih hidup, dan ciptaan itu kan berlaku selama 99 tahun berdasarkan undang cipta. Jadi selama berdua masih hidup itu tetap berlaku, setengah bagian harus diberikan kepada Ibu Inara, dan kalaupun nanti terjadi kematian itu menjadi harta anak atau waris anak-anak. Abang tadi bilang itu akan dibagi 2. Apakah itu juga akan ada berapa persen untuk si pencipta? Bagian. Nah, setengah bagiannya itu berapa? 50-50 atau seperti apa? 50-50. Bang akan tertuang dalam sebuah perjanjian Bang? We have to see nanti. Masih discuss dulu. Benar, dengan putusan hari ini sudah ingin membuka lagi lembaran baru, mencari pasangan lagi kah? Kalau pasangan mungkin nanti dulu mungkin ya, nggak mau terburu-buru juga supaya seleksinya itu mungkin lebih bisa apa ya, jadi istilah kita nggak beli kucing dalam karung, biar semua bisa berproses dulu. Dan ya aku nggak menolak juga kalau misalnya Allah kasih jodohnya lebih awal, tapi mudah-mudahan siapapun itu dia juga bisa menerima keadaan aku dan anak-anak. Akan discuss dengan anak-anak untuk calon
bapak sambungnya atau apa segala macam, akan seperti apa Mbak? Untuk saat ini sih belum ya, karena ya terlalu prematur, karena aku juga concern sama kesehatan mental mereka juga. Mereka masih dalam masa golden age, masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang kedua orang tuanya gitu. Jadi belum waktu yang tepat sih untuk menghadirkan orang yang baru. Akan ada komunikasi habis putusan ini dengan bapaknya anak-anak nggak sih Mbak? Dalam arti mungkin ucapan apa segala macam, dalam arti say thank you dengan semuanya ini. Belum sih, karena ini kan perdana nih, baru tahu putusannya, jadi mungkin setelah ini baru bisa insya Allah nanti silaturahmi ke pihak keluarga sana. Mungkin alasan yang nggak datang sempat tahu nggak dari kabar dari pengacaranya? Nggak tahu, aku nggak pernah kontak kan nama pengacaranya. Udah ya? Oke.